Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Siti Rahmawati. Saya mahasiswi di Sekolah Tinggi Teknologi Texmaco Subang, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 33211024. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi transformasi dua dimensi dengan metode konvensional dalam mata kuliah komputer grafik. Apa sih transformasi dua dimensi? Transformasi dua dimensi adalah memindahkan objek tanpa merubah bentuk dalam sistem koordinat dua dimensi. Ada 3 macam transformasi dengan metode konvensional. Yang pertama, ada translasi atau pergeseran, yang kedua scaling atau penskalaan, yang ketiga rotasi atau pemutaran. Nah, di sini saya bahas yang pertama dulu adalah translasi atau pergeseran. Translasi adalah memindahkan objek sepanjang garis lurus dari suatu lokasi koordinat tertentu ke lokasi lain tanpa mengubah bentuk objek. Translasi dapat dirumuskan. Koordinat X, Y adalah titik asal sebelum ditranslasi. X aksen sama dengan X ditambah TX. Y aksen sama dengan Y ditambah TY. Jadi, X aksen, Y aksen sama dengan titik baru hasil translasi. Dapat diingat, operasi matematika pada translasi merupakan operasi penjumlahan. Sebagai contoh nih, diketahui titik A koordinat 2,3 digeser sejauh 4,2. Yang ditanyakan adalah lokasi hasil pergeseran dari A aksen. Jadi, X aksen sama dengan 2 plus 4 sama dengan 6, Y aksen sama dengan 3 plus 2 sama dengan 5. Jadi, A aksennya sama dengan koordinat 6,5. Dapat dilihat pada gambar A-nya. A sebelum ditranslasi 2,3 dan sesudah ditranslasi digeser sejauh 4,2 menjadi 6,5. Yang nomor 2, penskalaan. Apa sih skala atau penskalaan? Penskalaan adalah suatu operasi yang membuat suatu objek berubah ukurannya, baik menjadi mengecil ataupun membesar secara seragam atau tidak seragam tergantung pada faktor penskalaan atau scaling factor, yaitu pada koordinat SX atau SY yang diberikan. Penskalaan dapat dirumuskan. X, Y adalah titik asal sebelum diskala. Jadi, X aksen sama dengan X dikali SX, Y aksen sama dengan Y dikali SY. X aksen, Y aksen sama dengan titik setelah diskala. Dapat diingat, operasi matematika yang digunakan pada penskalaan merupakan operasi perkalian. Di sini saya beri contoh. Diketahui titik A 1,1, titik B 3,1, titik C 2,2. Ketiga titik tersebut diskalakan sebesar SX 2 dan SY-nya 3. Yang ditanyakan, lokasi titik penskalaannya. Dapat dihitung, X aksen sama dengan X dikali SX, dan Y aksen sama dengan Y dikali SY, di mana X dan SX, Y dan SY-nya tuh dimasukkan ya, dimasukkan pada rumus yang tadi saya berikan. Jadi, X aksen sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Y aksen sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi, A aksennya tuh koordinat 2,3. Yang B sama C juga sama cara perhitungannya. Jadi, X aksen sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6.
Y aksen sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi B aksennya koordinat 6,3. Yang C. X aksen sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Dan Y aksen sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi titik C aksennya berada di koordinat 4,6. Dilihat pada tabel Cartesius, di sini A yang sebelum diskala berada di titik 1,1, yang B berada di 3,1, titik C berada di 2,2. Yang setelah diskala menjadi A aksennya 2,3, B aksen berada di titik koordinat 6,3, dan C aksen berada di koordinat 4,6. Lanjut, yang ketiga adalah perputaran atau rotasi, di mana pengertian putaran adalah suatu operasi yang menyebabkan objek bergerak berputar pada titik pusat atau pada sumbu putar yang dipilih berdasarkan sudut putaran tertentu. Untuk melakukan rotasi diperlukan sudut rotasi dan pivot point, di mana objek akan dirotasi. Rotasi dapat dirumuskan. Yang pertama, rotasi terhadap titik pusat 0,0. Yang kedua, rotasi terhadap titik pusat P, Q. Di sini saya akan membahas rotasi terhadap titik pusat 0,0, di mana dirumuskan X aksen Y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha. Ini menggunakan matrik rotasi ya, yang dikalikan dengan X, Y. Saya berikan contoh. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Cara penyelesaiannya, X aksen Y aksen sama dengan, di sini tinggal masukin rotasinya sebesar berapa, masukin ke sudut istimewa, di mana cos menjadi cos 90 derajat, min sin 90 derajat, sin 90 derajat, dan cos 90 derajat dikalikan X dan Y-nya. Cos 90 derajat adalah 0, sin 90 derajat 1, min sin 90 derajat adalah min 1. Sin 90 derajat 1, cos 90 derajat adalah 0. X-Y-nya tinggal dimasukin, berarti X-nya 3, Y-nya 4. Dihitung menggunakan metode matriks, di mana baris dikali kolom. Jadi 0 dikali 3, 0, min 1 dikali 4, min 4. 1 dikali 3, 3. 0 dikali 4 adalah 0. Tinggal dijumlahkan 0 plus min 4 jadi min 4. 3 plus 0 jadi 3. X aksen sama dengan min 4, Y aksen 3. Yang kedua, rumus rotasi terhadap titik pusat P, Q. Di mana rumusnya sama kayak yang tadi ya, rumusnya tuh sama, cuman ditambahkan min P sama min Q-nya. Jadi X aksen min P, Y aksen min Q sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha. Di mana X dan Y-nya juga sama, ditambahin min P dan min Q. Contoh soal, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2,3. Kalau yang pertama itu kan titik pusatnya 0,0. Ini yang kedua titik pusatnya 2,3. Jadi cara penyelesaiannya tuh X aksen
min 2, Y aksen, min 3. Dimana min 2 tuh P-nya, min 3 tuh Q-nya. Jadi cos 90 min sin 90, sin 90 cos 90. Tinggal dimasukin X min P dan Y min Q. 3 min 2, 4 min 3. Tinggal dijumlahkan. X aksen min 2, Y aksen plus 3. Sama dengan cos 90 adalah 0, sin 91 min sin 90 jadi min 1, sin 91 cos 90 0. Dihitung 3 min 2 adalah 1, 4 min 3 jadi dijumlahkan. Min dikali min adalah plus, jadi 4 ditambah 3 adalah 7. X aksen min 2, Y aksen plus 3 sama dengan dihitung lagi metode matriks baris kali kolom. Jadi 0 dikali 1 adalah 0. Min 1 dikali 7 adalah min 7. 1 dikali 1 adalah 1. 0 dikali 7 adalah 0. X aksen min 2, Y aksen plus 3 sama dengan 0 plus min 7, 1 plus 0 adalah 1, dimana X aksen min 2 sama dengan min 7, jadi X aksennya sama dengan min 7 plus 2, pindah ruas ya, 2-nya min 2 menjadi plus 2 sama dengan min 5, Y aksen plus 3 sama dengan 1, Y aksennya sama dengan 1 min 3 karena 3-nya pindah ruas menjadi min. 1 min 3 sama dengan min 2. Jadi hasil rotasi titik A koordinat 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2, min 3 adalah min 5, min 2. Dapat dilihat dalam grafiknya, A-nya 3,4 dengan titik pusat 2, min 3 menjadi A aksen min 5, min 2. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.